Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Aditya, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, kekhususan pidana. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan driver jasa transportasi online melalui pesanan fiktif atau order fiktif ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan izinkan saya mempresentasikan skripsi saya. Karena perkembangan zaman, teknologi pun terus berkembang, semakin lebih canggih, salah satunya dengan kemunculan smartphone. Kemunculan smartphone dengan berbasis internet memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga urusan transportasi. Sebenarnya belum ada payung hukum yang mengatur lebih spesifik mengenai transportasi online ini, namun keberadaannya hanya diakui dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Karena ketiadaan aturan yang jelas, maka memunculkan dampak negatif. Salah satunya mengenai fenomena order fiktif, di mana semula order fiktif adalah tindakan driver memiliki dua akun, yaitu berperan sebagai driver dan pengguna jasa, guna untuk mendapatkan keuntungan bagi driver itu sendiri. Namun dengan seiring berjalannya waktu, muncul modus baru, yaitu ketidaksesuaian data pada order yang dilakukan. Dalam hal ini, identitas driver yang tercantum pada kendaraan yang datang tidak sesuai dengan di dalam aplikasi tersebut, sehingga dapat memunculkan modus kejahatan berupa pemerasan yang dilakukan driver fiktif tersebut. Karena hal ini sangat merugikan konsumen, maka perlu adanya penegakan hukum pelindungan bagi korban. Maka di dalam skripsi ini saya mengidentifikasikan masalah. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pemerasan yang dilakukan driver jasa transportasi online melalui pesanan fiktif atau order fiktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, bagaimana pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh driver jasa transportasi online dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian tersebut melalui metode yuridis normatif, yaitu meneliti berdasarkan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus yang terjadi, yaitu kasus kejahatan pemerasan melalui order fiktif tersebut, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUHP dan UU ITE. Setelah dilakukan analisis, saya mendapatkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan driver jasa transportasi online melalui order fiktif diatur dalam pasal 368 KUHP sebagai lex generalis dan pasal 27 ayat 4 UU ITE sebagai lex spesialis. Kedua pembahasan tersebut mengatur tentang unsur-unsur pemerasan. Di dalam pasal 368 terdapat unsur-unsur bagi kejahatan pemerasan konvensional. Sedangkan pasal 27 ayat 4 UU ITE terdapat unsur yang mengatur kejahatan pemerasan melalui media elektronik. Selanjutnya, analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh driver jasa transportasi online dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia. Terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 4, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Dua jenis pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, dapat dijatuhkan secara serentak. Yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara karena bersifat imperatif, sedangkan pidana denda tidak wajib dijatuhkan atau bersifat fakultatif. Maka kesimpulan yang saya dapat, yang pertama, penegakan hukum pidana terkait order fiktif pada transportasi sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya lebih mengarah pada lembaga penegakan hukum. Lembaga penegak hukum yaitu pihak kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber adalah satuan kerja yang berada di bawah Baris Krim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Secara umum, mengenai dua kelompok kejahatan, yaitu computer crime dan computer related crime, melalui ketentuan pasal 5 UU ITE
pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga melalui informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan penyelidikan. Setelah terbukti, driver jasa transportasi online memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui pesanan fiktif sesuai dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE. Ancaman pidana dari pasal 27 ayat 4 UU ITE tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Lalu kesimpulan yang kedua, pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh driver jasa transportasi online yang dimana dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pelindungan hukum yaitu pelindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan usaha transportasi online dan perusahaan aplikasi transportasi online dalam menjalankan usahanya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Sedangkan pelindungan hukum represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Cukup sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.